Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pajak online. Kan pajak, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya. Sebenarnya bagaimana sih cara untuk mengisi lampiran L1D dan L1E SPT tahunan wajib pajak orang pribadi itu agar nanti tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar ya, atas bukti potong A1 atau A2 ya, yang semata-mata hanya dari satu pemberi kerja di portal Kortek DJP ya tentunya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jenis PTKP-nya. Itu untuk PTKP wanita kawin ya, harus tetap TK0. Walaupun sebenarnya istri itu menanggung tunjangan suami maupun tunjangan anak. Ini untuk khusus yang pegawai negeri atau P3K. Kemudian sesuai dengan pasal 9 ya, ayat 2 huruf A PMK 168/2023 itu, bahwa PTKP untuk wanita kawin itu harus tetap TK0 walaupun tadi menanggung tunjangan suami dan tunjangan anak-anaknya, karena mungkin karena golongannya lebih tinggi di suatu instansi itu, seperti itu. Jadi nanti apabila nih ya PTKP di bukti potong A1 atau A2 wanita kawin itu statusnya adalah K dengan jumlah anak, maka harus diperbaiki atau diganti menjadi TK0 seperti itu, agar nanti pengisian atau pembuatan bukti potong baik bulanannya maupun A1 atau A2 itu betul atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini saya contohkan untuk bukti potong yang diterima oleh wanita kawin. Jadi ini ada gaji dan plus tunjangan seperti ini. Ini di sini ada penghasilan tidak kena pajaknya. Itu adalah 6.700. Ini adalah hal yang salah ya. Seharusnya tetap TK0. Kemudian untuk mengisikan nanti lampiran di lampiran 1 SPT orang pribadi itu yang masuk di penghasilan bruto adalah sebesar ini ya. Bagian angka 9 ya. Jumlah penghasilan bruto ini yang diinput. Kemudian untuk pengurangnya itu diantaranya adalah biaya jabatan, iuran terkait pensiun, dan sumbangan keagamaan kalau nanti ada. Ini juga masuk di L1D sebagai pengurang penghasilan bruto. Kemudian juga nanti untuk yang penghasilan bruto ini juga diinput di bagian lampiran 1E. Kemudian nanti yang masuk di lampiran L1E, kredit pajak nilainya PPh yang dipotong itu adalah maksimal atau sama dengan sebesar PPh yang terutang, agar nanti nilainya 0 di SPT induk. Nah, jadi seperti ini ya untuk penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan itu nanti kita input tadi penghasilan brutonya, kemudian dikurangi dengan tadi biaya jabatan dan iuran terkait pensiun atau jaminan hari tua, kemudian akan ketemu penghasilan neto. Kemudian untuk bagian E, nah untuk bagian E nanti untuk penghasilan brutonya itu sama dengan penghasilan ini, penghasilan bruto yang di L1D. Kemudian PPh yang dipungut atau dipotong itu adalah sebesar maksimal PPh kurang bayarnya. Jadi diinput sebesar PPh yang terutang atau PPh kurang bayarnya ini. Kemudian nanti untuk kita kembali ke induk, maka akan tampilan seperti ini ya. Untuk penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan itu adalah penghasilan bruto dikurangi dari tadi pengurang, yaitu biaya jabatan dan iuran terkait pensiun atau jaminan hari tua. Kemudian untuk PTKP yang diinput ini adalah harus sama dengan PTKP yang ada di bukti potong A1 atau A2. Jadi kalau beda otomatis nanti akan terjadi kurang bayar atau lebih bayar. Kemudian untuk PPh yang dipungut oleh pihak lain ini akan otomatis terperbulet dari bukti potong yang ada di lampiran L1E. Biasanya untuk L1D dan L1E itu isinya sudah otomatis apabila bukti potong itu sudah diterbitkan oleh pemberi pekerjaan atau satker yang menerbitkan bukti potong, dan itu otomatis akan masuk di My Dokumen portal wajib pajak yang bersangkutan atau karyawan yang bersangkutan.
Jadi ini ada wajib pajak yang mengisi PTKP-nya adalah K2, padahal ini wanitanya adalah status wajib pajaknya adalah wanita kawin. Ini adalah suatu kesalahan ya, jadi tidak boleh. Jadi nanti bukti potong yang di A1 atau A2 itu harus diganti atau dibatalkan yang di sini ya. Jadi ini harus 54 juta bukti potongnya. PTKP-nya itu ada 54 juta. Jadi statusnya adalah TK 0. Seperti itu. Jadi untuk PTKP wanita kawin itu adalah tetap TK 0. Hingga nanti PPh yang terutang itu setelah dikurang kredit pajak sebesar ini sama ya, yang di input tadi ada sebelah PPh yang terutang, maka PPh yang terutang di bagian E ini adalah nihil. Jadi seperti itu ya kan pajak untuk pengisian bukti potong di lampiran L1D dan L1E yang benar ya, seperti itu. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.